kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang logaritma part 1. Nah, sebelumnya kita coba review sedikit. Jadi, ingat kalau logaritma itu nanti berhubungan sama bentuk pangkat ya. Jadi, 8 itu bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3, 9 itu berarti 3 pangkat 2, 125 itu berarti 5 pangkat 3, 243 itu berarti 3 pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian kalau ada akar 2 kita bisa tulis 2 pangkat setengah. Kalau akar 5, akar 3 dari 5 bisa kita tulis 5 pangkat 1 per 3. Kalau akar 2 pangkat 5 akar 3 berarti kita bisa tulis 2 5 per 3. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kalau kita punya 1/4 kita bisa tulis 1 per 2 pangkat 2 atau 2 pangkat minus 2. Kemudian 1 akar 2 bisa kita tulis 1 per 2 pangkat setengah atau 2 pangkat min setengah. Sampai situ paham? Selanjutnya, penulisan logaritma itu perlu kamu ketahui. Caranya adalah basis, log, nilai. Contoh, misalkan 3 log 5. Jadi kita nggak boleh nulis misalkan 3 log 5. Nah, ini nggak boleh. Tapi 3-nya harus lebih tinggi. 3 itu merupakan basis namanya, dan 5 itu adalah nilainya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar terkait sifat-sifat dari logaritma. Nah, sifat-sifatnya cukup banyak nih ya. Jadi yang pertama, kalau kita punya A log A pangkat B, maka hasilnya adalah B. Contoh, misalkan 2 log 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Karena basis sama nilainya sama, pangkatnya bisa kita taruh di depan. 3 2 log 2. 2 log 2 atau A log A itu nilainya 1. Berarti 3 kali 1, maka hasilnya adalah 3 atau pangkat itu sendiri. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua, A log B pangkat C, berarti nanti bisa kita tulis menjadi C A log B. Sebenarnya mirip sama yang nomor 2, sama yang nomor 1 ya. Bedanya ini kalau tadi A log A, ini A log B, jadi berbeda. Contoh, misalkan 2 log 125 sama dengan 2 log 5 pangkat 3 menjadi 3 2 log pangkat 5. Selanjutnya, sifat yang ketiga, A pangkat C log B menjadi 1 per C A log B. Jadi kalau basisnya yang ada pangkat, berarti kita tulis 1 per C atau 1 per pangkatnya basisnya, lalu sisanya. Kemudian contoh 8 log 25 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 log 5 pangkat 2 menjadi 1/3 2 log 5 pangkat 2. Kemudian masih bisa kita sederhanakan, 2-nya kita taruh depan, lalu sisa lognya. Nah, seperti ini. Jadi nanti 1/3 dikali 2 itu menjadi 2/3. Ini bisa kita tulis menjadi 2/3 2 log 5. Kemudian sifat keempat adalah A log B dikali C. Kalau perkalian bisa kita ubah menjadi penjumlahan menjadi A log B ditambah A log C. Contoh, misalkan A log 12 itu bisa kita A-nya kita ubah ya, bentar. 3 log 12 bisa kita ubah menjadi 3 log 3 kali 4 menjadi 3 log 3
ditambah 3 log 4. Maka 3 log 3 itu 1 ditambah 4-nya kita ubah menjadi 2 log 2 ya. Seperti ini, berarti nanti jadi 2, 3 log 2. Lalu, sifat kelima, A log B per C bisa menjadi A log B dikurangi A log C. Contoh, misalkan 3 log 3/5 menjadi 3 log 3 dikurangi 3 log 5 sama dengan 3 log 3 itu 1 ya, berarti 1 min 3 log 5. Kemudian sifat yang keenam itu adalah A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi kalau bagian ini sama bisa kita coret. Jadi nanti tinggal digabungkan A log C. Contohnya misalkan 2 log 3 dikali 3 log 16. Ini bisa kita coret, berarti nanti dapat 2 log 16. 16-nya bisa kita ubah 2 pangkat 4, berarti menjadi 4 2 log 2 sama dengan 4. Selanjutnya, nomor 7, A log B dibagi A log C itu akan menjadi C log B. Nah, ingat-ingat nih, biasanya kita lupa. Jadi kalau ada 3 log 8 dibagi 3 log 2 dengan catatan depan ini sama ya basisnya ya, itu akan menjadi 2 log 8. Yang artinya nanti nilainya dapat 3. Kemudian sifat ke-8, kalau ada A pangkat A log B, maka nanti hasilnya adalah B. Contoh, misalkan 3 log 7, maka hasilnya adalah 7. Sifat ke-9, A log B sama dengan 1 per B log A. Contoh, misalkan 1 dibagi 3 log 5 menjadi 5 log 3. Dan sifat yang terakhir, A log B sama dengan C, maka kita bisa ubah menjadi B sama dengan A pangkat C, atau gampangannya kayak gini. Kalau kita kan tahu pangkatnya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita ubah menjadi bentuk logaritma, itu menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Paham ya? Jadi pangkatnya kan di sini C ya, itu akan menjadi hasil dari lognya.